Tanggal TC Timnas ditetapkan. Benarkah nama Stefano Lillipali masuk dalam daftar 27 pemain pilihan Coach Sintayong? Nama Tom Hye dan Ragnar masuk. Kode Oloremeni gabung Timnas. Tom Hye bicara soal debut kontra Timnas Vietnam. Kalahkan Vietnam, ranking FIFA Indonesia lewati Filipina dan Malaysia. Virus Margono bukan naturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda diketahui sudah memulai persiapan untuk menghadapi rival tandingnya yaitu Timnas Vietnam. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Coach Sintayong sudah menyiapkan 27 nama pemain untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Dalam 27 nama pemain pilihan Coach Sintayong itu dikabarkan mereka akan dibawa ke TC Timnas Indonesia. Diketahui Timnas Indonesia akan 2 kali melawan Timnas Vietnam di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Timnas Vietnam ini memang cukup penting bagi Timnas Indonesia agar nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 terselamatkan. Untuk itu, Coach Sintayong akan memanggil 27 nama pemain terbaiknya untuk mengikuti TC persiapan melawan Vietnam. Sudah ada kan? Ada 27 pemain, ungkap Sumarji ke awak media Kamis kemarin. 17 Maret sore pemain datang di hotel, 18 sudah kumpul semua, tanggal 21 main, ujarnya menambahkan. Dalam hal ini belum diketahui pasti siapa saja yang akan masuk dalam daftar 27 pemain yang akan dipilih oleh Coach Sintayong. Di tengah persiapan ini turut juga tak sedikit yang mempertanyakan sosok pemain Borneo FC yaitu Stefano Lillipali, di mana permainan Vano saat ini memang cukup menjanjikan di Liga 1. Maka tak heran bila Coach Sintayong nantinya bisa melibatkan sang pemain dalam ajang bergengsi ini. Kemudian terkait keberangkatan ke Vietnam untuk laga tandangnya, Sumarji menambahkan Timnas akan memakai pesawat pribadi. Daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Timnas Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera diumumkan oleh Coach Sintayong. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua BTN yaitu Sumarji. Pertanyaannya, apakah dari 27 pemain yang akan dipanggil terdapat 3 nama pemain keturunan yang sedang menunggu proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia? 3 nama yang dimaksud di atas yakni Nathan Chuawan, Ragnar, dan Tom Hye. Dalam hal ini, Sumarji hanya mengatakan penutupan pendaftaran pemain yaitu pada tanggal 13 Maret 2024. Sementara itu, DPR baru kelar reses pada hari Selasa 5 Maret 2024. Jika melihat fakta ini, tentu sulit melihat Tom Hye dan Ragnar bisa segera memperkuat Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam. Di sisi lain, sudah banyak tak sabar yang menantikan debut Ragnar dan Tom Hye di skuad Timnas Indonesia ini. Kabar berikutnya kini datang dari calon striker tajam Timnas Indonesia, Oloremeni. Ya, diketahui Oloremeni baru-baru ini memasang jam pasir di stories Instagramnya. Hal tersebut pun menjadi pertanyaan, apakah ini menjadi tanda Oloremeni akan segera memperkuat Timnas Indonesia? Kemudian, apakah gambar itu menjadi pertanda dirinya sedang menghitung waktu untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Dalam beberapa minggu terakhir, memang nama Oloremeni muncul di permukaan. Pesepak bola yang memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek itu kencang dikabarkan sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Soal kualitas Oloremeni jangan lagi diragukan. Musim lalu ketika memperkuat FCM di Liga 1 Belanda Eredivisie, Oloremeni mengemas 11 gol. Jumlah 11 gol tentu masuk kategori mumpuni, mengingat kerasnya persaingan di kasta teratas sepak bola Belanda. Potensi Oloremeni memperkuat Timnas Indonesia juga sangat besar, mengingat sejumlah pemain keturunan lain seperti Martin Paes dan Ragnar saling follow dengannya di Instagram. Jika Oloremeni di luar dugaan diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday Maret 2024 ini, tentu tenaganya diharapkan sudah dapat diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang.
Nama Tom Haye menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang tengah menjalani proses naturalisasi. Pesepak bola yang menjadi rekan satu klub Nathan Chuaon di SC Heerenveen ini diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia. Baru-baru ini Tom Haye sempat melakukan wawancara. Dalam wawancara tersebut, Tom Haye menjelaskan soal peluang debutnya dengan timnas Indonesia ketika melawan Vietnam pada bulan Maret nanti. Mereka PSSI berusaha menyelesaikan proses naturalisasi tepat waktu, jadi saya bisa main Maret lawan Vietnam, kata Tom Haye menjelaskan. Saya terus berkomunikasi dan kadang bertanya, saya tahu mereka berusaha, itulah yang bisa kami lakukan sekarang, imbuh sang pemain. Belum ada tanggal resmi mengenai kapan proses naturalisasi Tom Haye akan selesai dan kapan tanggal Tom Haye harus ke Indonesia untuk melakukan sumpah WNI. Akan tetapi yang jelas pihak PSSI terus mengupayakan agar proses naturalisasi Tom Haye bisa segera rampung. Saya harus sedikit sabar dan menunggu konfirmasi. Saya harap semuanya tepat waktu karena saya siap berkontribusi untuk tujuan yang sama, ucap Tom Haye. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aritejo angkat bicara soal kapan Cirus Margono bisa ambil sumpah WNI. Hal tersebut diungkapkan oleh Dito saat ditemui di Media Center Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat Kamis kemarin. Dikatakan Dito Aritejo, Cirus Margono diupayakan bisa segera berpindah kewarganegaraan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Ini kemarin kami sedang koordinasi juga antara Seknet dan Kumham. Ini akan segera kami update selanjutnya, ucap Dito. Dikabarkan bahwa status Cirus Margono ini bukan termasuk naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun itu akan menjadi WNI melalui jalur surat keterangan keimigrasian atau SKIM. Cirus, saya sudah bertemu juga dengan bapaknya. Kalau beliau ini bukan naturalisasi, hanya pemberian warga negara karena umurnya masih cukup syarat, ucap Dito. Dikabarkan jika timnas Indonesia mengalahkan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024 ini, timnas Indonesia berpotensi langsung melewati Malaysia dan Filipina di ranking FIFA pada April 2024 mendatang. Lantas bagaimana perhitungannya? Ya, setelah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 kemarin, timnas Indonesia otomatis naik 4 posisi dari ranking FIFA dari peringkat 146 ke 142 dunia, di mana saat ini skuad asuhan Coach Sintayong menempati peringkat 142 dunia. Seperti yang sudah disebut di atas, timnas Indonesia selanjutnya akan bersuara timnas Vietnam yang menempati peringkat 115 dunia. Jika menang atas timnas Vietnam layaknya di Piala Asia 2023, ranking FIFA timnas Indonesia otomatis akan terdongkrak. Dalam satu kemenangan atas timnas Vietnam diperkirakan bernilai 15,37 poin. Hal itu berarti jika 2 kali menang, timnas Indonesia mendapatkan 30,74 angka. Andai perolehan poin itu didapat, bisa jadi timnas Indonesia menembus 1103,4 poin di ranking FIFA. Koleksi angka itu sudah cukup untuk melewati Filipina yang kini menempati peringkat 139 dunia. Mengingat Filipina diprediksi akan kalah dari Irak dalam 2 pertandingan yang berlangsung pada Maret ini. Kemudian bagaimana dengan Malaysia? Sekalipun timnas Indonesia 2 kali menang atas timnas Vietnam, perolehan angka skuad Garuda belum cukup untuk mengejar Malaysia yang kini menempati peringkat 132 dunia. Namun Malaysia berpotensi kehilangan banyak poin bulan ini, mengingat harus menjalani laga kontra Oman. Jika Oman 2 kali menang, Malaysia diperkirakan akan kehilangan 15,37 poin di ranking FIFA. Hal itu membuat perolehan angka timnas Malaysia akan kalah dari timnas Indonesia dengan asumsi 2 kali menang atas Vietnam. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.